Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Akbar dengan NIM 2021060166 dari kelas PTI 3C. Di sini saya akan membuat video kreatif sosialisasi mengenai materi pengertian korupsi mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diampu oleh dosen pengampu mata kuliah pendidikan anti korupsi Ibu Mila Septiana Haryati, Master of Education. Nah, langsung saja mari kita simak secara bersama. Nah, ternyata teman-teman, kata korupsi itu berasal dari bahasa Latin loh. Corruptio atau corruptus memiliki arti yang sangat beragam sekali. Di antaranya tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga dapat diartikan sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dan dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, serta kata-kata ataupun ucapan yang menghina ataupun menfitnah. Nah, kata corruption sendiri masuk ke dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, atau dalam bahasa Belanda corruption. Kata corruption pun dalam bahasa Belanda masuk ke dalam pembendaharaan Indonesia menjadi kata korupsi, seperti yang kita dengar sampai saat ini. Nah teman-teman, ternyata kata korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, terus ke dalam bahasa Inggris menjadi kata corruption, serta dalam bahasa Belanda menjadi kata corruption, dan dibendaharakan ke dalam Indonesia menjadi kata korupsi yang seperti kita dengar sampai saat ini. Nah teman-teman, tadi kan kita sudah membahas asal-usul dari kata korupsi itu sendiri. Nah selanjutnya mungkin saya akan sedikit menyinggung pengertian korupsi menurut bahasa. Ternyata secara etimologi kata korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Korupsi dari kata kerja corrumper yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan atau memutar balik serta menyogok adalah tindakan publik baik maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka supaya mereka dapat mendapatkan keuntungan secara sepihak dan dapat merugikan orang lain. Nah, itu pengertian korupsi menurut bahasa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut ilmu politik. Nah, apa sih korupsi menurut ilmu politik? Ternyata dalam ilmu politik, korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan administratif, ekonomi ataupun politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun disebabkan oleh orang lain, yang ditunjukkan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan atau pribadi lainnya. Nah, jadi itu sedikit pengertian korupsi menurut ilmu politik. Selain pengertian korupsi menurut bahasa dan juga menurut ilmu politik, sekarang saya akan membahas pengertian korupsi menurut ekonomi. Para ahli ekonomi menggunakan definisi yang lebih konkret daripada yang lainnya. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan juga kontraprestasi, imbalan materi ataupun non materi yang terjadi secara diam-diam dan juga sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Itu pengertian korupsi menurut ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut persepsi agama Islam. Indonesia sebagai negara dengan komunitas muslim terbesar di dunia seharusnya mampu menerapkan syariat atau ajaran agamanya yang sangat melarang perilaku korupsi nih teman-teman. Salah satu hadis yang berisi larangan berbuat guhul dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Indonesia korupsi, yaitu mengambil harta di luar hak yang telah ditetapkan tanpa seizin pemimpin ataupun orang yang menugaskaninya, seperti yang ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh
Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah kami tugaskan dengan suatu pekerjaan, lalu kami tetapkan imbalan atau gaji untuknya, maka apa yang diambil dari luar itu adalah harta yang guhul atau korupsi. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2943. Nah, tadi kan sudah kita bahas mengenai korupsi menurut persepsi agama Islam. Nah, sekarang saya akan membahas pengertian dari korupsi dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Nah, dengan pengertian korupsi menurut beberapa negara tertentu. Nah, sekarang saya akan membahas yang pertama, pengertian korupsi menurut negara Meksiko. Menurut negara Meksiko nih teman-teman, korupsi diartikan sebagai bentuk penyimpangan, ketidakjujuran berupa pemberian sogolan atau upeti, terjadinya pertentangan kepentingan, kelalaian dan pemborosan yang memerlukan rencana dan strategi yang memberikan uang kepada pelakunya. Itu pengertian korupsi menurut negara Meksiko. Selain pengertian korupsi menurut Meksiko nih teman-teman, negara Nigeria pun memberikan sudut pandang mengenai pengertian korupsi dengan berbeda. Negara Nigeria beranggapan bahwa korupsi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sesuai dengan tugas atau jabatannya dan melanggar hak orang lain. Nah, itu pengertian korupsi menurut negara Nigeria. Selain Meksiko dan juga Nigeria, Uni Soviet pun beranggapan bahwa korupsi merupakan suatu hubungan tertentu yang melanggar hukum dari semua aparat negara yang melanggar kepentingan negara dan juga masyarakat dengan motivasi yang sangat beragam. Itu pengertian korupsi menurut sudut pandang negara Nigeria. Pengertian korupsi menurut negara Meksiko sudah, Nigeria juga sudah, Uni Soviet juga sudah, dan sekarang saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut sudut pandang negara Muang Thai. Ternyata nih teman-teman, negara Muang Thai beranggapan bahwa perilaku korupsi merupakan perilaku yang dilarang oleh undang-undang bagi pegawai negeri atau pemerintahan. Nah, sangat simpel sekali sih teman-teman pengertian korupsi menurut negara Muang Thai. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pengertian korupsi menurut KUHP. Yang pertama, pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Pasal 1 Ayat 1 butir A mengatakan, barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung maupun secara tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merupakan kegiatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 kan sudah saya bahas barusan. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai korupsi menurut KUHP. Di sini saya mengambil pasal 210 KUHP. Yang pertama, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Yang kedua, barang siapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan sebagai penasehat untuk menghadiri sidang atau pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili. Selain pasal 210 KUHP, pasal 387 KUHP juga menerangkan bahwa yang pertama, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun seseorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan-bahan bangunan
yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan bangunan untuk melakukan suatu perbuatan kecurangan yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang-barang itu sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dapat didefinisikan sebagai korupsi menurut pasal 2 dan pasal 3 adalah sebagai berikut. Ayo kita bahas. Yang pertama, menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana. Nah, yang kedua, menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa setiap orang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara akan dipidana. Berikutnya saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut para ahli. Yang pertama, saya mengambil pengertian korupsi menurut sudut pandang Guy Benveniste. Menurut Guy Benveniste membagi pengertian korupsi dalam 3 jenis. Yang pertama, korupsi ilegal atau corruption ilegal. Yang kedua, mercenary corruption. Dan yang ketiga, ideological corruption atau korupsi ideologis. Yang pertama, illegal corruption. Illegal corruption merupakan jenis tindakan yang membongkar atau mengacukan bahasa ataupun maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu. Efektivitas untuk jenis korupsi ini bisa diukur, namun ia jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Yang kedua, mercenary corruption. Sejenis korupsi dengan maksud untuk memperoleh keuntungan individu atau pribadi. Umumnya korupsi jenis ini banyak digunakan oleh kompetitor politik dalam suksesi untuk kampanye politik mereka. Lalu yang ketiga, korupsi ideologis. Korupsi ideologis atau ideological corruption adalah korupsi yang dilakukan lebih karena kepentingan kelompok, karena komitmen ideologis seseorang yang mulai tertanam di atas nama kelompok tertentu. Umumnya korupsi ideologis ini sangat sulit dilacak dan diketahui secara material. Selain Guy Benveniste, Graham Brooks beranggapan bahwa korupsi adalah dengan sengaja melakukan kesalahan atau melalaikan tugas yang diketahui sebagai kewajiban atau tanpa keuntungan yang sedikit banyak bersifat pribadi. Selanjutnya yang terakhir, pengertian korupsi menurut para ahli. Saya mengambil pengertian korupsi menurut sudut pandang Syekh Hussein Alatas. Syekh Hussein Alatas mengatakan bahwa korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencangkup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum yang dilakukan dengan kerahasiaan, pengkhianatan, penipuan, dan pembodohan yang berakibat pada penderitaan rakyat. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai korupsi menurut sudut pandang Masyarakat Transparansi Indonesia atau MTI. Menurut MTI atau Masyarakat Transparansi Indonesia, korupsi adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. MTI juga mendefinisikan korupsi sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi.
Itu pengertian korupsi menurut MTI. Nah teman-teman, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian korupsi menurut Handbook on Fighting Corruption. Menurut Handbook on Fighting Corruption, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi meliputi penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan juga nepotisme, serta penyalahgunaan wewenang yang melibatkan pejabat publik dan juga swasta seperti penyuapan, pemerasan, pengaruh keputusan, dan penipuan. Korupsi terjadi baik di bidang politik maupun birokrasi, dan jumlahnya kecil ataupun besar, baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Meskipun nih teman-teman, korupsi sering menyebabkan terjadinya kegiatan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, prostitusi. Namun korupsi tidak terbatas hanya pada kejahatan tersebut. Untuk dapat memahami masalah korupsi dan menemukan jalan keluarnya, maka sangat penting dilakukan analisa secara berbeda tentang kejahatan dan korupsi tersebut. Nah teman-teman, dan yang terakhir, pengertian korupsi menurut Bank Dunia atau World Bank. Menurut World Bank atau Bank Dunia, korupsi didefinisikan sebagai bentuk yang melibatkan sebagian pegawai baik di sektor publik maupun sektor swasta, di mana mereka memperkaya diri sendiri secara melawan hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukannya dengan menyalahgunakan wewenang yang mereka miliki. Itu termasuk tindakan korupsi menurut World Bank atau Bank Dunia. Mungkin ini saja video kreatif sosialisasi dari saya mengenai pengertian korupsi dari berbagai banyak sumber dan juga pengertian korupsi menurut para ahli dan juga negara. Demikian, saya Arif Akbar pamit undur diri di video ini. Sampai jumpa di video kreatif selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.